Kisah Pemuda dan Terong. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk berlangganan gratis. Di kota Damaskus, ada pemuda miskin yang ingin belajar agama Islam pada seorang syekh. Pemuda tersebut mendatangi masjid bernama Masjid Jami' Taubah. Di masjid itu ada seorang syekh sekaligus pendidik alim, lagi zuhud dan mengamalkan ilmunya. Ya syekh, saya seorang pemuda miskin dan tidak punya apa-apa, tapi saya ingin belajar agama. Apakah saya boleh menumpang di masjid bersama Anda? Saya bisa bantu-bantu syekh. Silahkan, tidak masalah, tetapi kamu harus sabar mengikuti kehidupan saya. Apa-apa yang saya makan, itulah yang kamu makan. Dan apa-apa yang saya minum, itulah yang kamu minum. Baik syekh. Setelah 3 bulan kemudian, selama 3 bulan berada di masjid tersebut, pemuda itu sangat heran dan kagum dengan kehidupan syekh. Zuhudnya luar biasa. Jika ada makanan, beliau makan. Jika tidak ada, beliau berpuasa, sahur dan berbuka dengan sebutir kurma dan air. Hari itu, pemuda itu sudah berpuasa 3 hari berturut-turut. Sahur dan berbuka masih dengan kurma dan air. Pada puasa hari ketiga ini, pemuda tersebut merasa sangat lemas dan tidak kuat lagi. Untuk menahan lapar, pemuda itu membungkukkan punggung ke depan, menekan perutnya supaya rasa laparnya bisa hilang. Dalam keadaan yang seperti itu, setan datang mengacaukan pikiran pemuda itu dengan berkata, "Wahai anak muda, sekarang sudah halal bagimu untuk mencuri. Kalau kau tidak mencuri makanan, kau akan makan dari mana? Gurumu melarangmu minta-minta, orang lain pun tidak ada yang memberimu makan. Kamu akan mati kelaparan jika tidak makan." Setan itu terus menggoda. Dalam kondisi pikiran yang berkecamuk, muncullah bisikan untuk mencuri makanan di rumah samping masjid. Akhirnya sang pemuda mulai menuju ke rumah pertama yang berada di samping masjid. Dia naik ke atap rumah dengan naik lewat tembok yang terbuat dari pelepah kurma. Sesampainya di atap rumah pertama, sang pemuda melihat 3 perempuan yang tidak menutup aurat. Dia segera mengalihkan pandangannya karena dia tahu haram melihat aurat yang bukan mahramnya. Pemuda tadi akhirnya pindah ke rumah yang kedua. Saat sampai di atap rumah yang kedua, dia mendapati rumah tersebut dalam keadaan kosong. Ia mencium bau masakan yang berasal dari dapur. Karena rasa lapar yang amat sangat, pemuda itu turun dari atap dan masuk ke dalam dapur. Di dapur dia menemukan panci berisi terong yang sedang dimasak. Saking laparnya, pemuda itu akhirnya mengambil terong, lalu digigitnya dan mulai mengunyahnya. Tiba-tiba pemuda itu tersadar, muncul rasa takut kepada Allah, lalu dia pun beristighfar. Astagfirullahalazim. Setan telah berhasil membuatku melakukan 3 dosa sekaligus: masuk rumah orang tanpa izin, mencuri terong, dan memakan makanan yang haram. Pemuda tersebut merenung, tidak mungkin Allah akan membuatku mati kelaparan hanya karena meninggalkan sesuatu yang haram. Ia teringat sabda Nabi Muhammad SAW, "Sesungguhnya jika kau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadamu dengan yang lebih baik." Karena takut kepada Allah, pemuda itu langsung memuntahkan terong yang masih ada di mulutnya. Ia segera kembali ke masjid. Saat ia kembali ke masjid, ternyata sedang ada pengajian. Namun karena saking laparnya, pemuda itu tidak begitu paham apa yang sedang disampaikan. Setelah pengajian bubar, syekh duduk di kursinya dan pemuda itu duduk senderan di tiang masjid. Beberapa saat kemudian, masuklah seorang wanita ke dalam masjid untuk menemui syekh. Keduanya berbicara tentang sesuatu. Tak lama kemudian, syekh mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sang pemuda dan memanggilnya. "Sinilah wahai muridku, apakah kamu sudah menikah?" tanya syekh. "Belum syekh," jawab pemuda. "Apakah kamu ingin menikah?" tanya syekh. Pemuda itu hanya diam saja. Untuk kedua kalinya, syekh bertanya lagi, "Apakah kamu ingin menikah?"
Pemuda tadi masih diam, hingga 3 kali ditanya pun masih diam juga. Wahai Syekh, kalau kiranya saya menikah, mau diberi makan dari mana istri saya? Sedangkan saat ini saya hidup dengan Anda. Kita sudah berpuasa selama 3 hari dan masih tidak memiliki makanan untuk dimakan. Jawab pemuda itu. Syekh berkata, ini di samping saya ada seorang perempuan yang baru saja selesai masa iddahnya. Suaminya meninggal. Dia ditinggalkan harta yang cukup dan juga masih muda. Dia ingin cepat menikah karena takut akan fitnah. Dia ingin saya carikan jodoh dan saya anggap kamu cocok. Apakah kamu mau saya nikahkan dengan dia? Tanya Syekh. Iya Syekh, saya mau, jawab pemuda. Apakah kamu mau menikah dengan pemuda ini? Tanya Syekh kepada perempuan itu. Iya Syekh, jawab sang perempuan. Syekh keluar dan mengambil kendi sebagai mahar. Dipanggil wali dari perempuan dan 2 saksi. Lalu dilakukanlah akad nikah. Selesai akad nikah, Syekh berkata pada pemuda, pulanglah ke rumah istrimu. Nanti kalau mau sholat atau ibadah, silahkan kamu datang ke masjid. Sekarang kamu sudah tidak perlu lagi menumpang di masjid. Pemuda itu akhirnya pulang bersama istri barunya. Di perjalanan, keduanya masih terlihat malu-malu. Saat perjalanan pulang, pemuda tadi melewati rumah pertama, di mana tadi ia ingin mencuri di rumah tersebut. Kemudian saat di depan rumah kedua, istrinya berhenti dan berkata kepada pemuda itu, wahai suamiku, inilah rumah kita. Pemuda itu pun kaget, karena di rumah inilah tadi dia sempat ingin mencuri makanan. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Pemuda itu menuju ruang tamu dan melihat ke atas, memastikan apakah benar rumah ini yang tadi dia masuki. Dan ternyata memang benar rumah inilah yang tadi dia masuki. Tiba-tiba istrinya berkata, wahai suamiku, aku dengar tadi engkau belum makan selama 3 hari. Apakah sekarang kau mau makan? Pemuda itu menjawab, iya. Istrinya kemudian masuk ke dapur. Dia mendapati panci terbuka dan terong yang sudah digigit. Spontan perempuan itu berkata, siapa yang memakan terong saya? Mendengar hal itu, pemuda itu langsung memanggil istrinya dan mulai bercerita. Demi Allah, beginilah ceritanya. Dia bercerita dari awal kelaparan, memanjat rumah pertama, memanjat rumah kedua, dan masuk ke dalam, lalu menggigit terong hingga akan memakannya. Demi Allah, sebelum terong tersebut saya telan, saya takut kepada Allah. Kemudian terong itu saya muntahkan ke lantai dapur. Bisa kamu cek muntahan itu sekarang, belum kering, cerita pemuda itu dengan penuh penyesalan. Kemudian istrinya berkata dengan lembut, wahai suamiku, engkau telah meninggalkan segumpal makanan yang haram karena Allah. Sekarang Allah telah menggantinya dengan yang halal. Makanan itu, pancinya, rumahnya, bahkan pemilik rumahnya jadi milikmu sekarang. Masya Allah, wallahu a'lam bishawab.